Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi praktikumnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas for dan while. Ya. Apa itu for? Ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi for, itu digunakan untuk melakukan perulangan yang terstruktur. Maksudnya, kita mau melakukan perulangan berapa kali, ya, kita sudah menentukan. Ya. Jadi, kita mau ulang berapa kali? 10 kali ya, kita bisa lakukan, eee, men-set dari awalnya sebanyak 10 kali. Nah, contoh, kita buat, fungsi for untuk perulangan 10 kali. Kita coba dulu, kita set dulu, ya, set dulu, ulang. Umpamanya seperti itu, sama dengan 10, ya. Setelah kita set ulang sama dengan 10, nah, arti 10 di sini, eee data yang ada itu dimulai dari 0, artinya nilainya adalah 0 sampai 9. Nah, kalau kita melakukan perulangan dengan nilainya 10. Ya. Jadi umpamanya seperti ini, saya tulis for i in range ulang, ya. Jadi untuk i, nah ini i belum ada namanya identifikasi, ini secara otomatis akan diset ke dalam tipe integer. Nah, in range, ya. Range itu adalah jangkauan, ya. Ulang. Nah, ulang tadi saya beritahu bahwa nilainya adalah, ya, atau datanya yang ada. Saya kasih informasi aja atau komentar data dari 0 sampai 9. Totalnya 10, ya. Ya, total 10 ini harus dipahami. Jadi bukan dari 1 sampai 10, tapi 0 sampai 9. Ya. Kita coba print, ya. Nah, seperti itu hasilnya. Ya. Jelas ya? Jadi range itu memberikan jangkauan 0 sampai 9 kalau nilainya adalah 10. Seperti indeks ya. Nah, oke, kita teruskan. Nah, kita gunakan, masih ingat apa ini? Masih ada? Ayo apa? Ada yang bisa nebak? Iya, betul. List. Nah, jadi ada beberapa yang harus Anda ingat ya. Ada list, ada tuple, ada dictionary. Nah, pertemuan sebelumnya udah dibahas ya. Ya, jadi saya nggak perlu membahas lagi. Ya, sekarang kita gunakan uh, perulangan untuk mencetak isi dari list benda. Nah, seperti ini. For J in benda, nah, bendanya adalah list, dan print J. Nah, saya enter 2 kali. Nah, keluarnya seperti itu. Nah, Anda bisa lihat, ya, di list Anda bisa menggunakan titik 2 ataupun titik 1. Itu sama saja. Nah, jadi Anda bisa lihat hasilnya. Outputnya adalah isi dari list benda. Oke. Bagaimana jika, ya, ini J-nya saya kasih dengan benda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi listnya akan diulang sampai 4 kali. Ya. Nah, hati-hati cara menggunakan fungsi for. Ya. Perhatikan
cara menampilkan datanya. Jangan kebalik-balik. Kalau kebalik-balik hasilnya akan berbeda. Oke? Nah, kemudian umpamanya nih, saya pengen menampilkan cuma sampai angka 1. 2 aja nggak perlu ditampilkan. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan fungsi namanya break. Nah, nih, ya. Jadi for J in benda, bendanya sudah ada di atas, ya. Print J. Nah, ini proses untuk mencetak. Nah, akan tetapi proses ini adalah proses yang berjalan terus. Jadi yang pertama dicetak dulu, tas, kemudian dicek apakah J-nya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 dia otomatis akan berhenti. Break itu artinya berhenti. Kalau tidak dia akan jalan lagi ke atas. Ya. Kemudian kita cek diproses lagi. Yang kedua adalah sepatu. J sama dengan sepatu. Print J, munculnya sepatu. Kemudian J-nya sama dengan sepatu. Oh, tidak. Break lagi. Nah, terus ke atas. Nah, saat ini yang indeks yang kedua adalah nilainya 1. Apakah J sama dengan 1? Yes, maka dia akan keluar. Tapi dia kecetak dulu di sini. Jadi sama dengan saat J sama dengan 1, dicetak dulu, kemudian dicek di sini kondisinya. Kalau sesuai, dia berhenti. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Ya. Jadi fungsi break untuk menghentikan proses. Jelas? Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah selain break ada namanya continue. Nah, saya ganti. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin akan berguna untuk suatu algoritma tertentu, tapi di kasus ini fungsi continue di dalam statement if useless. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sempat membuat isian ulang sama dengan 10. Ya, kita cek dulu. Nah, sudah 10 ya. Datanya sama dengan 10. Nah, coba kita akan menggunakan fungsi for di sini untuk nah ini mencetak dengan nilai atau dengan mulainya di mana, selesainya di mana. Artinya kita bisa mulai terbatas dengan range tertentu, tapi tidak mulai dari awal, tapi mulainya dari tengah. Nah, di sini saya mulai dari indeks kedua sampai kelima. Nah, 6 tidak termasuk. Jadi kalau kita pengen 6-nya diikutkan, komanya jangan 6, tapi 7. Nah, seperti itu. Ya, kita cek. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana jika data yang kita ambil itu nggak cuma range, tapi ada jaraknya di dalamnya. Nah, contohnya, ya di sini saya ambil. Nah, for J in range 2,20,3. Ya, itu artinya, ya, dimulai dari indeks kedua dan jaraknya hingga indeks 19, kemudian kelipatannya adalah 3. Ya, kita coba cetak ya. Nah, seperti itu. Ya. Habis 2 dikasih jarak 3, 5 jarak lagi 8 sampai 17.
17 tambah 3, 20. Nah, 20 datanya tidak ada karena indeks terakhir adalah 19. Paham? Nah, setelah itu kita bisa juga memberikan namanya informasi. Nah, informasi dalam arti atau kita berikan semacam bahwa looping itu telah selesai. Nah, makanya seperti itu dengan fungsi else di sini. Ya, else print selesai juga atau akhirnya selesai, makanya seperti itu. Ya, akhirnya selesai juga. Nah, oke, kita coba. Nah, jadi di sini setelah loopingnya selesai, else-nya juga akhirnya tercetak juga. Nah, ini fungsi else-nya. Else-nya akan sangat berbeda dengan konsep di if. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan saya coba juga di sini adalah for bersarang. Nah, artinya di dalam for ada for. Nah, tadi kita sudah membuat benda ya. Coba kita buat lagi yang kedua adalah cair. Kita buat lagi listnya seperti ini. Ya. Cair sama dengan sirup, air, dan madu. Nah, kita akan coba untuk fungsi bersarang. Nah, seperti ini. For C in benda, for I in cair, print C, I. Kita coba ya. Nah, di sini. Yang pertama dari benda tadi adalah tas. Nah, jadi kita masuk sini dulu. Pertama tas. Yang benda yang pertama adalah tas. Indeks yang pertama adalah tas. Terpenuhi, dia masuk ke bawah. Nah, di bawah I in cair. Cair ada 3. Sirup, air, madu. Sirup, air, madu. Ya, di sini. Ya, dicetak dulu. C, I. Nah, kalau sudah kecetak tiga-tiganya, dia balik lagi looping yang ke for J. Nah, C yang kedua adalah sepatu. Atau indeks yang pertama adalah sepatu. Ya, dia masuk lagi, udah terpenuhi, dia masuk ke bawahnya. Looping lagi dia di bagian cair ini. Sama sirup, air, madu. Sirup, air, madu. Dicetak di sini. Jadi ini adalah sepatu. Kemudian yang I-nya adalah sirup, cair, madu. Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan namanya for bersarang. Nah, perulangan for bersarang. Nah, jelas sampai sini? Oke, untuk for saya pikir udah cukup. Nah, kita masuk yang selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam while. Nah, tadi hitung, nah, kita cek dulu hitung. Oke. Hitung belum ada, kita buat hitung sama dengan 0. Kita enter, udah ada. Ya. Oke, ya. Kita ketikkan well hitung lebih kecil dari 9, print hitung. Hitung plus sama dengan 1. Ini sama dengan atau sama saja dengan hitung sama dengan hitung plus 1. Ya. Kita enter. Nah. Ya. Sebenarnya konsepnya sama. Ya. Coba kalau kita ketik lagi di sini. Ya. Kita ubah. Jadi 15. Nah. Kalau saya enter 2 kali, hasilnya apa? Apa hasilnya? 0 sampai 14 atau 9 sampai 14. Nah,
Anda harus tahu dulu posisi hitung terakhir tuh nilainya berapa. Ya, kita coba. Nah, berarti posisi hitung terakhir adalah nilainya adalah 8. Nah, sehingga kalau kita buat seperti ini, ya, otomatis mulainya dari 9 sampai 14. Oke, ya. Kita set lagi. Kita set menjadi 0. Nah, kemudian dari data tersebut, umpamanya saya ingin berhenti di angka umpamanya atau indeks tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian hitung lebih kecil 9, print hitung. Nah, ini saya ringkas. Nah, tadinya adalah ini, saya buat seperti ini. Nah, ini cara meringkas. Ini biasanya kita sebut dengan increment. Jika hitung sama dengan 4, maka dia berhenti. Nah, kita coba. Nah, posisi hitung sama dengan 4. Dia akan break. Nah, seperti itu. Ya. Di sini terakhir posisinya adalah umpamanya 3. Ya, posisi terakhir 3. Kan cetak 3. Kemudian ada penjumlahan di sini. Ya. Hitung plus sama dengan 1. Nah, dijumlahin itu 3 tambah 1. Tambah 1, 4. Maka di sini adalah 4, dia break. Ini akan berbeda, ya. Ya, jika kondisinya hitungnya ditaruh di bawah if. Nah, kita akan coba. Ya, tapi kita set dulu ya. Set dulu. Ya. Kemudian kita mulai lagi di sini. Nah, ini printnya, sorry, bagian hitungnya saya cut. Ya. Kemudian saya taruh di bawah break. Nah, seperti ini. Ya, kita coba. Nah, ya, hati-hati dalam meletakkan incrementnya. Ya. Data statementnya sama, cuma dibalik aja, tapi hasilnya berbeda. Itu yang harus Anda pahami dari awal. Ini yang disebut dengan algoritma. Ya. Cara kita berpikir. Jangan lupa subscribe. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.